Weh, semeton kumpul ya, ngerti aja nih dinijak saya. Narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Gek Putu. Dan Gek Putu ini adalah seseorang yang sudah bekerja berasal dari kota Singaraja dan tinggal di kota Denpasar. Ketika di tahun 2017, Gek Putu ini sudah berumur 25 tahun. Dan ketika itu, Gek Putu berpacaran dengan seorang lelaki yang usianya itu 15 tahun lebih tua dari dia. Dan sudah punya anak istri. Ya, benar sekali. Gek Putu ini menjadi simpanan dari seorang om-om yang menurut Gek Putu, si om-om ini lumayan terkenal di sosial media dan juga punya kecer yang sangat banyak. Menurut Gek Putu juga, semeton, di tahun itu, Gek Putu sudah berpacaran selama 2 tahun dengan si om-om ini. Kita sebut saja namanya Om D. Nah, Gek Putu ini bekerja di salah satu toko miliknya si Om D ini. Dan dia di sana mendapatkan jabatan dan juga gaji yang sangat wow. Dan semua biaya kehidupan berikut skincare-nya si Gek Putu memang ditanggung oleh si gadunnya ini. Singkat cerita, di tahun 2017 itu ya, Gek Putu ini ada rencana menginap di sebuah villa mewah yang ada di daerah Karangasem. Dan vilanya ini berada di pelosok di leke-lekene dengan view pantai, view laut yang sangat indah. Gek Putu menginap di sana 2 malam 3 hari dengan gadunnya. Karena dia ingin merayakan Valentine. Dan ketika itu, si gadunnya Gek Putu ini bilang kepada istrinya ada tugas keluar kota selama 3 hari. Dan menurut Gek Putu juga, istri dari gadunnya ini memang tipikal istri yang sangat percaya dan juga sangat menurut kepada suaminya. Bahkan, menurut Gek Putu semeton, istri dari si Om D ini di sosial media sering sekali flexing dan juga pamer kalau dia punya keluarga yang cemara, suami yang royal dan juga sangat bahagia. Tapi setiap Gek Putu melihat postingan dari istrinya si Om D ini, dia tuh kayak tertawa dalam hati. Dan menurut Gek Putu, per bulan dia mendapatkan uang jajan 25 juta rupiah di luar uang skincare dan juga uang makan. Tapi satu persyaratan dari si Om D ini, apapun yang dia inginkan selama itu masih normal dan wajar, Gek Putu harus menuruti. Di antara Gek Putu harus jaga badan, jaga warna kulit, jaga rambut. Pokoknya penampilannya Gek Putu ini tidak boleh ternoda sedikit pun. Karena ternyata ya, si Om D ini sering sekali mengajak Gek Putu bertemu dengan teman-temannya yang sesama kaya raya dan juga tajir melintir menurutnya si Gek Putu. Jadi dia tidak mau kalau nanti merasa malu punya ani-ani atau pelakor seperti si Gek Putu. Dan karena itu, Gek Putu memanfaatkan semua fasilitas yang memang diberikan oleh si gadunnya ini. Mempercantik diri dan juga menimbun kecer yang memang selalu diberikan secara sukarela oleh si gadun. Dia pun pergi ke villa yang memang sudah disewa oleh si gadunnya. Tapi baru 1 malam 1 hari dia bersenang-senang di sana dengan Om D, tiba-tiba istri sahnya Om D nelpon kalau ternyata anak kedua mereka jatuh dari sepeda dan sedang berada di rumah sakit. Nah, ketika itu Gek Putu melihat ya, untuk pertama kalinya si Om D terlihat sangat takut sampai dia gemetaran semeton setelah menutup telepon dari istrinya. Tiba-tiba dia meminta kepada Gek Putu, ayo kita packing, pulang sekarang juga. Dia menjelaskan apa yang terjadi. Tapi ketika itu Gek Putu tidak mau dong. Dia merasa kan masih ada 1 malam lagi di sini. Kenapa kok kita pulang? Sampai ya Gek Putu dengan gadunnya ini bertengkar hebat selama berjam-jam. Waktu menunjukkan jam 6 sore, akhirnya Gek Putu pun luluh. Karena Gek Putu ini dijanjikan, kalaupun sekarang mereka batal menginap 1 malam lagi di villa itu, Om D berjanji bulan depan dia akan membelikan cash sepeda motor baru untuk Gek Putu. Setelah mereka packing semotonya, Om D benar-benar ngebut semoton, kengkeng je caranya. Sepertinya Om D ini memang tipikal orang tua yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Dan saat itu semeton, mungkin karena Om D ini saking ngebut dan juga grogi ketika menyetir, dia tuh memikirkan anaknya bagaimana kan. Tanpa sengaja Om D ini sepertinya menabrak anjing yang memang tiba-tiba ingin nyebrang di depan. Nah, ketika Om D ini menabrak badan anjing ini, Gek Putu mendengar kain, blah. Dia tuh melihat sampai ke belakang.
Dan ketika dia menengok di spion sebelah kiri, anjing ini tuh sampai udah kayak ayam geprek gitu loh. Darahnya tuh kayak berserakan di jalan raya. Tapi Om D tidak berhenti. Dia malah semakin wus ngebut sama Ton. Ketika itu Gepuk tuh menangis. Sayang, berhenti, berhenti, berhenti. Tapi ketika itu si Om D menjelaskan, aduh tidak ada waktu, saya takut nanti anak saya kenapa-napa. Nah, karena memang Om D tidak mau berhenti, Gepuk tuh pun diam. Dan ketika itu, Semeton, waktu si Gek Putu ini sedang melaju dengan si Om D-nya dengan kecepatan yang begitu luar biasanya ya. HP-nya Om D pun berdering dan ternyata istrinya yang menelpon. Dan ketika itu Om D mengangkat telepon dari istrinya dan speaker sehingga Gek Putu mendengar apapun itu percakapan dari si istri sah gadonnya ini. Istri sahnya Om D bilang kalau uangnya habis karena memang Om D lupa mentransfer uang bulanan mereka. Dan ternyata tabungan dari istrinya ini memang digunakan untuk membeli sesuatu yang memang ingin dihadiahkan untuk putra pertama dan keduanya. Nah, saat itu Semeton ternyata belum selesai si istri saya menjelaskan, HP-nya si Om D mati karena ternyata baterainya habis. Ketika itu Om D marah-marah di dalam mobil sampai membanting HP-nya. Dan ketika itu Om D bertanya, Gek coba lihat kiri kanan, siapa tahu nanti ada Indo ataupun Alfa April, nanti kita berhenti. Dan Gek Putu pun mengiyakan. Pertama kalinya Semeton, Gek Putu melihat gadunnya ini dalam ekspresi sesedih dan juga semarah itu. Singkat cerita, akhirnya mereka pun melihat sebuah toko. Ini tuh toko yang sangat besar yang memang ada di sebuah desa. Dan desa ini memang berada tepat sebelum masuk ke kota Semeton. Dan ketika itu Om D pun berhenti di sana dan bilang kepada Gek Putu, Gek tunggu di sini ya, Om mau transfer uang dulu sambil mau ngecas HP. Lama Semeton Om D di dalam mungkin sambil ngecas HP dan lain sebagainya. Ketika itu Gek Putu pun bosan. Saat itu Gek Putu merasa bosan karena terlalu lama di dalam mobil. Dan saat itu Gek Putu masuk ke toko membeli es krim. Dan setelah dia membeli es krim, dia pun duduk di depan toko karena ternyata di depan toko ini banyak ada kursi dan juga meja yang disediakan. Dan ketika Gek Putu duduk ya, dia merasa hawanya sangat dingin. Karena memang daerah itu terkenal sangat dingin Semeton. Dan ketika Gek Putu melihat ke sekeliling, ternyata di kiri kanan toko ini ada banyak rumah yang memang tidak terlalu berdekatan gitu loh. Dan di seberang toko ada seperti tanah lapang. Tanah lapang ini tuh tidak terlalu besar karena di kiri dan di kanan tanah lapang ini ada rumah Semeton. Tapi memang kan kada nunduki ketika itu jarang banget terlihat ada mobil ataupun sepeda motor yang lewat. Dan ketika Gek Putu masih asik memakan es krimnya, kok dia melihat di seberang jalan ini kan memang ada tanah petak yang kosong ya, dan dihimpit oleh perumahan kiri dan kanan. Kok dia melihat sepertinya ada anak kecil yang berdiri di seberang jalan. Kepalanya tertunduk dengan rambut panjang yang menjuntai ke depan. Dan si anak kecil perempuan ini sepertinya menggunakan baju putih. Dan baju putihnya itu sangat kotor. Ketika Gek Putu melihat si anak ini tuh masih berdiri di seberang jalan. Dan itu apa? Gek Putu pun kayak mengucap-ngucap matanya dan kembali melihat. Tiba-tiba si anak ini yang tadinya berdiri di seberang jalan sudah berdiri di belakang mobilnya Om D. Nah, ketika itu Gek Putu kaget dong. Saking kagetnya, Gek Putu sampai berteriak dan juga menjatuhkan es krimnya. Dan ketika Gek Putu ini mendengar suaranya Om D, kenapa Gek? Kenapa? Gek Putu kan sempat berpaling ke arah kiri, melihat Om D yang keluar dari pintu arah kiri. Dan ketika Gek Putu melihat Om D, kemudian dia tuh kembali melihat si anak kecil ini. Si anak kecil ini tidak ada dimanapun. Ketika itu Gek Putu berpikir, oh mungkin itu adalah anak kecil yang memang berasal dari daerah sini. Tapi setelah itu Semeton Om D kan duduk di sampingnya Gek Putu menceritakan gini gitu. Tiba-tiba Om D menangis. Dia menceritakan kalau sebentar lagi sebenarnya dia tuh ingin sekali menceraikan istrinya. Karena dia sudah tidak tahan hidup dengan istrinya. Tapi kalau dia menceraikan istrinya, kasihan anak-anaknya Semeton. Karena ternyata Om D ini saudara laki-laki satu-satunya di keluarganya. Dan dia juga berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Ketika itu Om D menangis Semeton,
ceritakan apa yang dia rasakan dan juga rumah tangganya selama ini dengan si istri. Menurut si Om D ya, istrinya si Om D ini tipikal istri yang sangat patuh dan juga sangat mencintai dia dan juga anak-anaknya. Tapi istrinya ini hidupnya terlalu glamor, semeton. Istrinya ini suka sekali flexing, membeli barang-barang mewah. Dan setiap ada acara-acara tertentu, istrinya ini sering sekali pamer kalau dia punya suami yang sukses, punya anak yang sehat, dan juga dia sudah mulai mandiri, ingin membuka usaha sendiri. Dan inilah yang membuat Om D tidak nyaman dengan sifat flexing dan juga suka pamer istrinya. Nah, ketika itu dia butuh mendengarkan penjelasan dari Om D, semacam tumben sekali Om D menceritakan hal seperti ini. Ketika itu Om D juga cerita, dia baru saja transfer uang sekian puluh juta untuk istrinya. Dan untuk menenangkan diri, Om D meminta waktu 30 menit untuk duduk di sana. Dan saat itu Om D permisi, ingin membeli makanan ke dalam toko. Nah, saat itu Gek Putu tuh mulai ingat lagi, di mana ya semeton anak kecil tadi. Gek Putu pun berdiri sambil mencari. Di kiri, di kanan mobil tidak ada. Dan di samping kanan dan juga kiri toko ini adalah sebuah rumah yang memang cukup besar. Ketika itu Gek Putu melihat, oh rumahnya di sini tuh kayak bagus-bagus semua gitu. Nah, posisinya sebetulnya Gek Putu berdiri di belakang mobil dan otomatis dong ketika dia melihat ke arah toko, mobil bagian belakangnya Om D ini kan tepat berada di depannya dia. Dan ketika Gek Putu melihat ke arah belakang mobil, boom! Dia melihat dengan jelas betul. Anak kecil perempuan yang tadi berdiri di seberang jalan sedang berdiri di belakang mobilnya Om D. Dan ketika itu, penampakan dari anak kecil ini wajahnya sudah hancur di sebelah kiri. Nah, lampu bagian belakang mobilnya Om D itu kayak hidup mati seperti di cerita-cerita Pindang Mekheber gitu Mas Metong. Dan ketika itu, wah, Gek Putu langsung berlari masuk ke dalam toko dan menceritakan apa yang dia lihat. Dan ketika itu, Om D malah bilang, kamu bermimpi nggak? Kamu berhayal nggak sih? Orang-orang yang waktu itu memang ramai berbelanja di dalam toko, kayak melihat Gek Putu dengan tatapannya aneh gitu loh. Dan setelah itu sebetulnya Gek Putu pun duduk kembali di posisi tadi yang pertama dengan si Om D. Om D menenangkan Gek Putu, tapi Gek Putu berkali-kali bilang, enggak Om, tadi saya lihat ada anak kecil gini. Tapi Om D lagi bilang, enggak, aku nggak ada apa-apa, aduh tenang. Nah, setelah 1 jam berlalu kurang lebih, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Karena itu tuh mungkin sekitar 1,5 jam lagi Gek Putu baru tiba di kosnya. Di dalam perjalanan itu semeton kengken keadaan unduke. Gek Putu dengan Om D ini kan mulai memasuki perkotaan yang otomatis rumah ada banyak, pertokoan dan juga sepeda motor juga mobil banyak banget dong yang berlalu lalang. Tapi anehnya, makin dia masuk ke kota, kok dia mulai merasa merinding. Hengken kadang nunduknya semua. Dia ketika duduk di sampingnya Om D sambil pegangan tangan, sambil peluk-pelukan cium-ciuman, kok dia seperti merasa di belakang itu ya ada seseorang yang memperhatikan dia. Tapi tentu saja ketika Gek Putu melihat ke belakang, ya tidak ada siapapun kecuali mereka berdua. Dan saat Gek Putu ini tiba di kos, Om D tidak ikut masuk semeton. Gek Putu cuma diturunkan di sana. Dan setelah Gek Putu turun, dia itu membawa tasnya. Kemudian kayak dada-dada gitu loh semeton ke arah Om D. Saat Om D ini melewati badannya Gek Putu ya, mobilnya Om D di bagian belakang lampunya itu kembali hidup mati dan boom!